Selanjutnya di sini kita akan coba selesaikan persamaan rekurensinya. Jadi bagaimana kita mendapatkan persamaan karakteristik, lalu, akar karakteristiknya bagaimana, oke? Saya bahas satu, nanti untuk yang, nomor 2 dan 3 teman-teman, kerjakan sebagai latihan ya. Oke, sebelum, kita kerjakan latihannya, kita ingat kembali ini tadi ya, stepnya. Kita misalkan AN sama dengan R pangkat N, ini sebenarnya tidak harus R, misal teman-teman mau X boleh, X pangkat N boleh, ya, asal konsisten nanti ke belakangnya, ya. Lalu setelah itu, kita faktorkan ya, N pangkat N-K kita keluarkan. Jadi R yang memuat pangkat terkecil, kita keluarkan, kita buat, dalam bentuk, seperti ini perkalian, ya, lalu nanti di sini kita peroleh persamaan karakteristik karena ini yang sama dengan 0. Ya, dari persamaan karakteristik ini nanti kita cari akar karakteristiknya, lalu setelah kita ketemu akar karakteristiknya, kita tentukan mau gunakan teorema 2.1, 2.2, atau 2.3, oke? Ya, ini untuk soal yang pertama sudah saya pindah ke sini ya, agar lebih, leluasa coret-coretnya saya pindah ke sini soalnya, saya ambil soal yang pertama. Misal diketahui relasi rekursif untuk nilai awalnya diketahui A1 sama dengan A2 sama dengan 1. Lalu untuk bagian atau persamaan rekursifnya diketahui AN sama dengan AN-1 plus AN-2 dengan, N-nya lebih besar dari sama dengan 3, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya relasi rekursif untuk bilangan Fibonacci ya. Fibonacci itu dia, barisan yang diperoleh dengan mengalihkan 2 suku sebelumnya, ya. Dengan diketahui nilai awalnya A1 dan A2-nya sama dengan 1. Dibuka lagi nanti ya. Di bukunya ada di, pembahasan kita kemarin sebelumnya juga sudah ada, oke? Sesuai step tadi, kita misalkan AN sama dengan RN. Di sini saya ngambil R, kalau teman-teman mau memakai X pangkat N boleh, nggak apa-apa, asal konsisten, tuh ya. Jadi di sini kita masukkan atau substitusikan ke dalam bagian rekursifnya. Persamaan yang rekursif kan ini, ya. AN sama dengan ini, jadi diperoleh Rn sama dengan R pangkat N-1 ditambah R pangkat N-2. Selanjutnya kita, pindah ruas ya. Di sini diperoleh seperti ini. Nah, lalu kita ikuti step tadi ya, pada petunjuk slide PowerPoint yang sebelumnya tadi kita, keluarkan yang, pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya kan R pangkat N-2, ya, karena di sini N-nya itu kan bilangan bulat positif. Jadi yang paling kecil ini, di sini kita coba untuk, faktorkan dia dengan dikalikan R pangkat N-2. Jadi di sini yang di dalam kurung adalah R kuadrat min R min 1. Jadi diperoleh bentuk perkalian seperti ini. Nah, selanjutnya jadi, karena di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena ini tidak sama dengan 0, jadi yang di dalam kurung inilah yang sama dengan 0. Inilah yang kita sebut dengan persamaan karakteristik, oke? Nah, dari persamaan karakteristik ini, maka kita dapatkan 2 akar karakteristik yang berbeda, yaitu R1 ini dan R2 ini. Teman-teman bisa menggunakan rumus ABC ya. Nah, selanjutnya dari sini, baru kita tentukan teorema keberapa yang kita pakai. Di sini karena ada 2 akar dan mereka berbeda, jadi kita gunakan teorema 2.1. Ya, jadi langsung kita coba tulis saja solusi. Di sini solusinya masih solusi umum ya, karena kita belum dapatkan nilai konstantanya. Solusi umum
persamaan rekursif. Ini misalnya saya beri, tanda double star ya. Adalah AN sama dengan yang tadi kita sudah latihan ya, kita kalau mau lebih mudah biar nggak bingung kita tulis dulu rumusnya. Teman-teman, yang tadi, mau pakai konstantanya C boleh, T boleh. Di sini agar, teman-teman nggak bingung saya tulis yang sebagaimana contoh tadi ya, pakainya T ya. Jadi T1 kali R1 pangkat N plus T2 kali R2 pangkat N. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan nilainya. Sama dengan T1 dikali ini R1-nya 1 plus ditambah T2 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Nah, ini baru solusi umum karena di sini kita diketahui kondisi awalnya yaitu A1 dan A2-nya itu bernilai 1, kita bisa mendapatkan solusi khususnya. Solusi khusus itu solusi AN ini yang memuat konstantanya tertentu yang sudah pasti. Ini kan masih sembarang konstanta T1 dan T2. Selanjutnya kita coba cari solusi khususnya ya dengan cara mencari nilai T1 dan T2-nya. Ya, di sini berdasarkan kondisi awal, maka di sini saya tuliskan rumus dulu ya. Rumusnya itu di sini kondisi awal kan A1 dan A2 yang diketahui. Berarti di sini kita coba substitusikan N-nya sama dengan 1 dan sama dengan 2. Di sini saya masukkan dulu untuk yang N sama dengan 1. Jadi A1 sama dengan T1 kali R1 pangkat 1 ditambah T2 R2 pangkat 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai R-nya ya, diperoleh ini. Nah, kemudian karena A1 berdasarkan kondisi awal dia sama dengan 1, maka di sini kita tulis dia sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya analog untuk yang kondisi awal A2. A2 juga sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita substitusikan N-nya sama dengan 2. Di sini saya tulis dari awal dari sini agar teman-teman tahu alurnya. Ya, di sini T1 R1 pangkat 2. Ya, N-nya 2 karena di sini yang kita cari A2. T2 R2 pangkat 2, lalu kita substitusikan R1 R2-nya. Lalu di sini berdasarkan kondisi awal dia nilainya sama dengan 1. Nah, di sini diperoleh 2 persamaan ya. 2 persamaan. Ini misal persamaan 1, persamaan 2. Nah, di sini diperoleh sistem persamaan linier. Jadi teman-teman bisa cari dengan menggunakan substitusi maupun eliminasi ya, atau metode campuran ya. Di sini sistem persamaan linear 2 variabel. Teman-teman tinggal cari nilai T1 dan T2-nya menggunakan kalau mau pakai metode campuran, biasanya campuran ya, boleh banget. Ya, nanti di sini tidak saya tunjukkan ya, langsung saja di hasil akhirnya. Teman-teman nanti bisa cari manual caranya seperti apa. Ya, atau nanti teman-teman bisa cross check ya, mungkin siapa tahu ada yang perlu dikoreksi dari jawaban saya ya. Di sini nanti diperoleh T1 dan T2-nya ini ya. T1-nya akar 5/5 dan T2-nya negatif akar 5/5. Ya. Untuk ini karena sudah diketahui T1 dan T2, tinggal kita substitusikan ke solusi umum. Nanti kita peroleh solusi khusus dari relasi rekursif
double star ini ya. Langsung kita simpulkan aja. Jadi kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya, T1 dan T2-nya. Jadi diperoleh solusi khusus relasi rekursif double star adalah AN sama dengan akar 5/5 dikali 1 plus akar 5/2 pangkat N dikurangi akar 5/5 dikali 1 dikurangi akar 5/2 pangkat N. Nah, ini adalah solusi relasi rekursif. Kenapa dia sudah tidak memuat suku-suku sebelumnya. Jadi saat misalnya kita mau mencari A A50 tinggal dimasukkan aja atau substitusikan N sama dengan 50, nanti langsung ketemu hasilnya. Tidak perlu harus mencari dulu A49, A48 gitu ya. Semoga ada gambaran untuk teman-teman menyelesaikan yang soal nomor 2 dan nomor 3. Clue aja ya, sebenarnya analog ya, caranya teman-teman bisa pakai yang sama seperti ini karena memang stepnya sama, yang nanti membuat berbeda adalah penentuan mau menggunakan teorema yang mana. Nanti bisa jadi akar-akar karakteristiknya tuh dia rangkap. Ya, bisa jadi akar karakteristiknya itu dia bilangan kompleks gitu. Ya kan, tapi secara umum stepnya itu sama secara umum. Ya, jadi selanjutnya saya harap teman-teman bisa menyelesaikan sendiri untuk yang soal nomor 2 dan nomor 3. Ya, yang ini ya. Tetapi maaf ya tadi kita terlewat karena kita langsung ke penyelesaian dengan menggunakan metode persamaan rekurensi atau rekursif homogen dengan koefisien konstan. Padahal kita belum ngecek ya. Jadi seharusnya tadi teman-teman mohon maaf, langkah awal kita seharusnya ngecek dulu. Ini persamaan rekursifnya linear tidak, homogen tidak, koefisiennya konstan tidak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nomor 1 coba. Untuk yang nomor 1 dia linear ya. Kenapa linear? Karena dia memenuhi bentuk persamaan rekurensi linear ya, yang sudah bentuknya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu dia homogen tidak. Ini dia homogen. Kenapa? Soalnya Fn-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada suku yang membuat tidak ada fungsi yang memuat variabel n, misal n kuadrat atau plus seper n gitu ya, tidak ada ya. Di sini hanya an lalu an-1 plus an-2. Jadi di sini dia persamaan rekursif linear homogen. Lalu koefisiennya konstan tidak. Di sini koefisiennya semuanya konstanta ya, 1 1 1. Jadi di sini kita bisa langsung menerapkan metode yang sudah kita pelajari tadi. Nah, nanti seharusnya teman-teman diklasifikasikan seperti itu dulu. Ya, nanti kalau ternyata dia non homogen, nanti tidak bisa menggunakan teorema yang tadi kita pakai. Ya, jadi untuk yang nomor 2 dan 3, teman-teman juga seharusnya cek dulu dia apakah memenuhi klasifikasi dari persamaan rekursif linear homogen dengan koefisien konstan ya. Nanti teman-teman sebutkan alasannya mengapa dia memenuhi klasifikasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstan itu, baru nanti teman-teman gunakan metodenya. Jangan asal pakai ya. Khawatirnya ternyata dia non homogen, nanti berarti nggak boleh pakai metode yang sudah kita pelajari tadi. Itu ya. Oke, semoga ada gambaran teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mengerjakan untuk yang nomor 2 dan 3. Kita nanti bisa lanjutkan diskusi di grup WA ya. Terima kasih. Demikian, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.